Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Anugraha Rohman dengan 3 digit NIM terakhir 057 dari kelas PTIA. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang UAS Data Mining yang berjudul Penerapan Data Mining untuk mengklasifikasikan penjualan dan pajak BBM menggunakan metode naive Bayes. Sebelumnya kita lanjutkan ke pengertiannya terlebih dahulu. Untuk pengertian naive Bayes adalah algoritma machine learning untuk masalah klasifikasi. Algoritma naive Bayes disebut naif karena membuat asumsi bahwa kemunculan fitur tertentu tidak tergantung pada kemunculan fitur lainnya. Pemodelan dengan naive Bayes ada beberapa pemodelan. Yang pertama ada Gaussian naive Bayes yang merupakan pengklasifikasi naive Bayes paling sederhana yang memiliki asumsi bahwa data dari masing-masing label diambil dari distribusi Gaussian sederhana. Kemudian yang kedua adalah multinomial naive Bayes. Mengklasifikasi naive Bayes lain yang berguna adalah multinomial naive Bayes di mana fitur-fiturnya adalah diasumsikan diambil dari distribusi multinomial sederhana. Naive Bayes semacam itu adalah paling sesuai untuk fitur yang mewakili jumlah diskrit. Kemudian yang ketiga adalah Bernoulli naive Bayes. Metode penting lainnya adalah Bernoulli naive Bayes di mana fitur diasumsikan biner OS dan IS. Klasifikasi teks dan model bug of word dapat menjadikan aplikasi dari Bernoulli naive Bayes. Kemudian ada kelebihan pengklasifikasian menggunakan naive Bayes. Yang pertama, klasifikasi naive Bayes mudah diimplementasikan dan cepat. Kedua, membutuhkan lebih sedikit data pelatihan. Kemudian yang ketiga, dapat membuat prediksi probabilistik dan dapat menangani kontinu beserta diskrit data. Kemudian selanjutnya ada menyatu lebih cepat daripada model diskriminatif seperti regresi logistik. Kemudian yang keempat, sifatnya sangat scalable atau skalanya linear dengan jumlah prediktor dan titik data. Kemudian yang keenam, algoritma klasifikasi naive Bayes dapat digunakan untuk biner maupun multi-kelas masalah klasifikasi keduanya. Setelah ada kelebihan, pastinya ada kekurangan dari naive Bayes. Naive Bayes sendiri memiliki kekurangan. Yang pertama adalah salah satu kelemahan terpenting dari klasifikasi naive Bayes ini adalah fiturnya yang kuat kemandirian karena dalam kehidupan nyata hampir tidak mungkin untuk memiliki seperangkat fitur yang benar-benar independen satu sama lain. Kemudian yang kedua, masalah lainnya dengan klasifikasi naive Bayes adalah frekuensi nol, yang berarti bahwa jika variabel kategori memiliki kategori tetapi tidak diamati dalam data pelatihan set, maka model naive Bayes akan menetapkan probabilitas nol untuk itu dan itu tidak akan dapat membuat prediksi. Kemudian dataset di sini saya menggunakan dataset yang berada pada laman tersebut. Pada laman ini untuk datasetnya kita bisa lihat dan kita bisa unduh juga. Kemudian dataset ini dijadikan sebagai kumpulan data yang nantinya akan digunakan mengklasifikasi penjualan dan pajak BBM. Mengklasifikasi ini menggunakan metode naive Bayes, diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python yang saya menggunakan Jupyter Notebook. Nah, selanjutnya mungkin saya implementasikan pada Python. Oke. Sebelumnya di sini saya mendapat proyek ini referensi dari penjualan motor menggunakan metode naive Bayes. Nah, referensi channel YouTube-nya ada di sini. Ada di Mas Van Effendi klasifikasi penjualan sepeda motor. Nah, tapi di sini saya menggunakan klasifikasi untuk penjualan BBM pada tahun 2016. Kita lanjut. Yang pertama-tama yang kita lakukan adalah kita harus mengimport library-nya.
import pandas as PD, kemudian import NumPy as NP, dan import time. Kemudian kita import juga data setita yang berupa data CSV. Kemudian kita run penjualan SIP-nya. Penjualan SIP-nya di sini ada 204 data dibanding 2. Kemudian kita run penjualan head-nya akan tampil seperti ini. Kemudian kita cek juga pada penjualan tail atau ekornya akan tertera seperti ini. Kemudian setelah itu kita importkan yang namanya Plotly. Plotly di sini untuk menambahkan grafik. Yang cara mengimportnya kita harus install dulu pip install Plotly di CMD maupun di command prompt lainnya. Nah, kita ke import 3 ini Plotly Figure Factory SFF, import Plotly Express as PX, import matplot.plotly as PLB. Kemudian kita run penjualan.info untuk mengetahui info apa saja. Nah, hasilnya akan seperti itu. Kemudian kita lanjut ke drop data. Drop data ini kita men-scan data yang tidak diperlukan. Setelah itu kita run drop datanya, nanti akan mengeran. Nah, setelah kita seleksi drop datanya, nanti data yang kita nggak pakai nanti sisa bulan, jumlah penjualan, dan jenis bahan bakar. Dan artinya hanya 3 jenis itu saja. Kemudian kita lanjut ke mengimport Seaborn. Seaborn ini buat tahapannya untuk melihat berapa grafiknya, gimana grafiknya seperti itu. Nah, kita import juga data CSV-nya lagi. Kemudian kita lanjut ke tahapan naive Bayes. Di dalam naive Bayes kita import dulu yang namanya Gaussian NB yang sudah tadi saya jelaskan pada PowerPoint. Kemudian kita import, kita ketikkan model NB, Gaussian NB. Kemudian kita tentukan X dan Y-nya. Untuk X-nya penjualan.drop mengarah ke penerima pajak, X-nya kita isi 1. Dan yang Y-nya penjualan penerima pajak kita pilih, maka hasilnya akan seperti itu. Kemudian kita importkan lagi yang namanya train test split. Ini juga fiturnya dari naive Bayes model yang di dalamnya ada skylearn model selection. Terus pada kolom 58 kita isikan xtrain, xtest, ytrain, ytest. Yang dimana itu adalah variabel yang akan kita gunakan. Kemudian kita cek dulu train head-nya ada 5. Nah, nanti akan datanya muncul seperti itu. Kemudian Y-train-nya berapa? Kita kasihkan 5. 5 ini maksudnya data yang kita ambil adalah sebanyak 5. Kemudian dan kita masukkan X-test head-nya berapa. Nah, seperti itu untuk proyek naive Bayes pada kali ini. Untuk kurang lebihnya penjelasan kali ini mohon dimaafkan. Saya menggunakan proyek ini terreferensi dari Zulfan Effendi yang sangat menginspirasi sekali, dan penggunaan naive Bayes ini sangat mudah sekali untuk diterapkan dalam tahapan pemahaman eksplorasi, visualisasi data, pembersihan data yang akan diuji, persiapan data testing, pembangunan model, dan sampai testing model. Itu adalah tutor saya untuk pada proyek UAS kali ini. Oke, mungkin untuk sekian untuk presentasi saya dan proyek penjualan data pajak BBM pada tahun 2016. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.